Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Om Haris Bercerita. Kali ini, Om bakal membawakan sebuah cerita yang berdujil Pewaris Keris Rogo Sukmo. Sebelum itu, bagi teman yang belum subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Nggak tunggu lama-lama lagi. Kita mulai ceritanya. Pewaris Keris Rogo Sukmo. Di sebuah desa yang lerengnya selalu dipeluk kabut, hiduplah seorang pemuda bernama Sena. Ia adalah cucu dari Mbah Wiryo, seorang pandai besi tua yang dikenal bukan karena cangkul atau sabitnya, melainkan karena kemampuannya merawat benda-benda pusaka. Suatu malam, tepat di malam Selasa Kliwon, Mbah Wiryo memanggil Sena ke kamar pusakanya yang harum, asap kemenyan, dan kayu cendana. Sena, sudah saatnya. Rogo Sukmo tidak bisa lagi menunggu di dalam peti, ucap Mbah Wiryo dengan suara parau. Sang pusaka yang haus. Di atas meja kayu jati tergeletak sebuah kotak beludru merah. Di dalamnya tersimpan sebuah keris dengan lekukan 13. Bilahnya hitam legam dengan pamor putih yang tampak seperti aliran urat nadi yang berdenyut. Itulah keris Rogo Sukmo. Konon, keris itu bukan ditempa dengan api biasa, melainkan dengan meditasi mendalam. Pemiliknya mampu memisahkan sukma dari raga, menjelajah dimensi lain tanpa batas fisik. Namun, risikonya besar. Jika mental sang pewaris goyah, sukmanya akan tersesat selamanya, meninggalkan raga yang kosong dan mati. Ritual penyatuan. Mbah Wiryo menyerahkan keris itu kepada Sena. Begitu jemari, Sena menyentuh hulu keris yang berbentuk ukiran naga. Hawa dingin yang menusuk tulang menjalar ke seluruh tubuhnya. Pandangan Sena menghabur. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya menjadi sangat ringan. Ia melihat ke bawah dan terkesiap. Ia melihat dirinya sendiri masih duduk bersila. Namun kini ia berada di langit-langit kamar, melayang menembus atap. Jangan terlena, Sena, suara Mbah Wiryo menggema di dimensi gaib itu. Fokus pada detak jantung ragamu. Keris ini adalah kompas, bukan penjara. Di alam sukma, Sena melihat sisi lain dari desanya. Pohon-pohon beringin tampak bersinar dengan energi hijau. Namun, di sudut-sudut gelap tampak bayangan hitam yang mengintai hawa murni keserakahan dan dendam yang biasanya tak terlihat mata manusia. Tiba-tiba, sesosok bayangan besar tanpa wajah menerjangnya. Itu adalah manifestasi dari ego dan ketakutan Sena sendiri. Keris Rogo Sukmo di tangannya bergetar hebat, memancarkan cahaya biru elektrik. Sena teringat pesan kakeknya. Keris ini bukan untuk membunuh fisik, tapi untuk memurnikan batin. Sena tidak menghunus keris itu untuk menyerang. Ia justru mendekap keris itu di dadanya, memejamkan mata, dan merapalkan doa ketenangan. Seketika, bayangan hitam itu luruh, berubah menjadi butiran cahaya yang tenang. Sukma Sena ditarik kembali dengan kecepatan kilat, masuk ke dalam raganya. Warisan yang berat. Sena terbangun dengan keringat dingin membasahi baju. Di tangannya, keris Rogo Sukmo kini terasa hangat, seolah telah mengenali tuannya yang baru. Kamu telah melewati gerbang pertama, kata Mbah Wiryo sambil tersenyum tipis. Menjadi pewaris Rogo Sukmo bukan berarti kamu sakti, tapi berarti kamu harus menjaga keseimbangan antara yang tampak dan yang tak tampak. Sejak malam itu, Sena bukan lagi pemuda biasa. Ia adalah penjaga batas, sang pewaris keris yang mampu melintasi dua dunia, memastikan bahwa kegelapan dari alam sana tidak akan pernah menyentuh kedamaian desanya. Beberapa bulan setelah malam penobatan itu, ketenangan desa Hargolinggo terusik, bukan oleh badai atau tanah longsor, melainkan oleh sebuah wabah aneh. Orang-orang di desa itu jatuh tertidur satu persatu dan tidak bisa dibangunkan. Tubuh mereka hangat, namun napas mereka sangat lambat, seolah jiwa mereka telah ditarik paksa dari raga. Mbah Wiryo jatuh menjadi salah satu korbannya. Sena dengan tangan gemetar
memegang hulu keris Rogo Sukmo. Ia tahu ini adalah saatnya ia menggunakan warisan itu untuk tugas yang sebenarnya. Sena duduk bersila di samping tempat tidur kakeknya. Ia menghunus keris itu sedikit dari warangkanya. Cahaya keunguan berpendar dari bilahnya. Karsaning Gusti, Rogo Sukmo, tuntun aku ke tempat mereka disekap, bisik Sena. Dalam sekejap, suara dunia nyata hilang. Sena kini berdiri di versi bayangan dari desanya. Namun, langit di sana tidak berwarna biru atau hitam, melainkan merah tembaga dengan kabut tebal yang menyelimuti tanah. Di kejauhan, ia melihat jejak energi hitam yang menyeret ribuan. Cahaya redup jiwa-jiwa penduduk desa. Sena mengikuti jejak itu hingga ke sebuah gua di kaki gunung yang dalam dunia nyata dianggap keramat. Di sana, ia melihat sesosok makhluk besar bertangan banyak yang dikenal sebagai Banaspati Teluh. Makhluk itu sedang mengumpulkan sukma manusia ke dalam sebuah bejana raksasa yang terbuat dari energi gelap. Siapa yang berani mengusik pestaku? Suara makhluk itu menggetarkan dimensi sukma. Sena berdiri tegak, memegang Rogo Sukmo yang kini bersinar terang benderang. Kembalikan jiwa-jiwa ini ke raga mereka. Mereka bukan milikmu. Pertempuran dua dimensi. Banaspati itu meluncurkan serangan berupa lidah api hitam. Sena menghalau serangan itu dengan menyilangkan kerisnya di depan dada. Sebuah perisai cahaya terbentuk, memantulkan api tersebut. Namun, kekuatan makhluk itu luar biasa. Sena merasa jiwanya mulai terkoyak. Raga aslinya di dunia nyata mulai menggigil hebat, menunjukkan dan ditanda kelelahan ekstrim. Ingat, Sena, Rogo Sukmo adalah kunci, bukan senjata tajam. Suara gaib kakeknya terngiang di telinga. Sena menyadari kesalahannya. Ia tidak seharusnya melawan kekuatan dengan kekuatan. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh kesadarannya pada pamor kerisnya. Ia membayangkan keris itu bukan sebagai besi, melainkan sebagai sebuah magnet yang sangat kuat. Sena menusukkan keris Rogo Sukmo ke tanah dimensi gaib itu. Manunggal, Raga, lan Sukmo. Teriak Sena. Cahaya putih meledak dari titik keris itu tertancap. Cahaya itu mencari jiwa-jiwa yang terperangkap dan memutuskan rantai gelap yang mengikat mereka. Satu persatu, sukma penduduk desa terbang kembali menuju raga masing-masing. Seperti bintang jatuh, harga sebuah kemenangan. Banaspati itu meraung saat bejananya pecah. Lalu ia lenyap tertelan cahaya suci dari keris tersebut. Sena terjatuh, lemas. Dunianya berputar, dan sedetik kemudian ia tersentak bangun di kamarnya. Suara batuk terdengar dari tempat tidur sebelah. Bahwirio terbangun. Napasnya tersengal, namun matanya jernih. Di luar rumah, terdengar suara riuh orang-orang desa yang mulai terbangun dari tidur panjang mereka. Sena melihat ke arah keris Rogo Sukmo. Bilahnya kembali hitam legam. Namun kini, ada satu goresan emas kecil di dekat pangkalnya, tanda bahwa keris itu telah memenangkan pertempuran pertamanya. Rahasia yang terungkap. Setelah kejadian itu, Bahwirio memanggil Sena dengan raut wajah serius. Sena, kamu berhasil menyelamatkan mereka. Tapi ketahuilah, Banaspati itu hanyalah suruhan. Seseorang di dunia nyata telah mengirimnya untuk mencuri sakma-sukma itu. Demi ritual, J tergantung di dinding ke arah sebuah kota besar di pesisir utara. Ada pewaris pusaka lain, Sena. Tapi dia menggunakan pusakanya untuk menelan dunia, bukan menjaganya. Sena berangkat dengan tas punggung sederhana dan keris Rogo Sukmo yang tersembunyi di balik kain muri putih di dalam tasnya. Perjalanan membawanya ke kota pesisir yang penuh dengan gedung pencakar, langit sebuah kontras tajam dengan desa asalnya yang tenang. Di kota ini, Sena merasa mual. Aura kota itu terasa sesak. Polusi bukan hanya berasal dari asap kendaraan, tapi dari
energi negatif, keserakahan manusia yang menggumpal, musuh yang tak terlihat. Petunjuk dari Mbah Wiryo membawanya ke sebuah gedung perkantoran mewah milik seorang pengusaha kolektor barang antik bernama Tuan Baskoro. Sena bisa merasakan getaran kuat dari gedung itu, getaran yang sangat ia kenali, namun terasa jauh lebih jahat dan haus darah. Malam harinya, Sena menyelinap ke atap gedung seberang. Ia duduk bersila, lalu mulai melakukan ritual pelepasan sukma. Rogo Sukmo, tembuslah dinding beton ini, bisik Sena. Sukma Sena meluncur menembus koke-koka gedung hingga sampai ke ruang kerja pribadi Baskoro di lantai paling atas. Di sana, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Baskoro sedang duduk di depan sebuah pedang pendek yang diletakkan di atas altar. Pedang itu bernama Kala Genggong. Berbeda dengan Rogo Sukmo yang memancarkan cahaya putih kebiruan, Kala Genggong dikelilingi oleh aura merah darah yang pekat. Benturan dua pusaka. Aku tahu kau datang, anak desa, ucap Baskoro tanpa menoleh. Ternyata Baskoro juga sedang dalam mode sukma. Baskoro berbalik. Wujud sukmanya tampak besar dengan baju zirah kuno yang hitam legam. Mbah Wiryo terlalu tua untuk menjaga Rogo Sukmo. Berikan keris itu padaku, dan aku akan membiarkan desamu hidup. Keris ini tidak memilih tuan berdasarkan kekuasaan, tapi berdasarkan pengabdian. Balas Sena. Pertempuran pun pecah di udara. Di antara gemerlap lampu kota, Baskoro menyerang dengan beanggen-beanggen pedang yang tajam. Setiap tebasan Kala Genggong meninggalkan luka bakar pada sukma Sena. Sena mulai terpojok. Ia belum pernah bertarung melawan sesama pengguna pusaka. Rahasia pamor Rogo Sukmo. Saat sukmanya hampir redup, Sena teringat satu bagian dari bilah kerisnya yang jarang ia perhatikan. Sebuah titik kecil di bagian tengah yang disebut pamor titipan. Sena berhenti menghindar. Ia membiarkan dirinya tertebas oleh energi Baskoro. Namun, alih-alih hancur, Sena justru menyerap energi serangan itu dan mengalirkannya ke dalam keris Rogo Sukmo. Menggunakan filosofi, air mengalir tidak melawan arus, tapi mengarahkannya. Sena menerjang maju, bukan untuk menebas, tapi untuk menusuk pusat energi di dada sukma Baskoro. Rogo Sukmo, kunci kegelapan ini. Cahaya putih murni memancar dari ujung keris Sena, menghantam altar tempat pedang Kala Genggong berada di dunia nyata. Akhir dari ambisi. Di dunia nyata, kaca ruang kerja Baskoro pecah berkeping-keping. Pedang Kala Genggong retak 1000, kehilangan seluruh cahayanya. Sukma Baskoro terhempas kembali ke tubuh aslinya dengan sangat keras hingga ia pingsan tak sadarkan diri. Sena kembali ke raga aslinya di atap gedung seberang. Ia terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berhasil, tapi ia tahu ini hanyalah awal. Baskoro hanyalah satu dari sekian banyak orang yang menginginkan kekuatan Rogo Sukmo, kepulangan, dan tugas baru. Sena kembali ke desa sebagai pahlawan yang tak terlihat. Mbah Wiryo menyambutnya di depan pintu rumah. Kamu sudah melakukannya dengan baik, Sena. Tapi, lihatlah, bilah kerismu, kata Mbah Wiryo. Sena mencabut kerisnya. Goresan emas yang tadinya hanya 1, kini bertambah menjadi 2. Namun, di bawahnya, muncul simbol kecil berbentuk mata yang terbuka. Itu adalah mata jagat, bisik Mbah Wiryo. Sekarang, kamu tidak hanya bisa melihat sukma yang tersesat, tapi kamu juga bisa melihat masa depan yang akan terjadi. Tugasmu bukan lagi hanya menjaga desa, tapi menjaga keseimbangan antara dua dunia di seluruh tanah ini.